Nah, proses ini akan jadi proses perjalanan kalian 3 bulan, 4 bulan, bahkan jangan-jangan sampai 2 tahun ke depan. Jadi ini bukan proses cuma berapa bulan, ini proses panjang, butuh kekuatan, butuh komitmen yang tinggi. Tapi itu akan jadi mudah kalau kalian tahu bahwa aku tuh jalan pasti didampingi sama mentorku. Itu dulu kepercayaan yang perlu kalian yakini, bahwa aku bisa jalan di jalan sulit ini, tapi aku didampingi sama para mentor. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Tadi kurangin yang kedua preventif. Preventif adalah 2045 kan katanya Indonesia akan menjadi negara dengan bonus demografi. Bingung gak sih bonus demografi? Biasanya kalau harusnya biasa ya, bonus demografi adalah di mana 70% penduduknya adalah usia produktif dan 30% tidak produktif, tapi bonus demografi bisa jadi bencana demografi kalau ternyata 70% rakyatnya ternyata tidak punya kompetensi yang cukup baik. Oke, jadi 52 orang ini adalah cikal bakal yang akan menjadi usiamu tahun 2045 kira-kira usia berapa? 2045 kok belum lahir toh? 2045 kira-kira usiamu berapa? 40-an, 40, 41 mungkin. Kalau 40-an berarti seusia sama Bu Fa. Ya Bu Fa ya. Oh ya Bu Fa 29 umurnya ya. Teman-teman semuanya. Usia 40 ada titik di mana kalian lagi usia produktif, tapi kalau ternyata kalian nggak punya kompetensi, kalian bukannya jadi bonus demografi, tapi menjadi bagian dari bencana demografi, di mana orang-orangnya banyak, tapi banyak pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh penduduknya. Nah, sekarang kita masuk kalian untuk masuk ke ruang yang namanya industrinya komunitas, jaringan rumah usaha. Ada Nifty, ada anak-anak, dan kalian mesti kasih udah pada masih tahu bahwa studio-studio yang nanti tempat kalian belajar akan ada di sekeliling tempat ini. Ada beberapa tempat di sini dan ada beberapa tempat yang sedikit lebih jauh. Dimanapun kalian belajar, kalian perlu sadar bahwa itu adalah pintu masuk kalian untuk lulus langsung kerja. Oke, paham dulu ya. Kalau kalian pengen lulus langsung kerja, berarti studio tempat kalian belajar mulai besok, mulai hari ini adalah pintu masuk kalian lulus langsung kerja. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah ngikut sama mentornya. Apa yang diminta sama mentornya dikerjain. Kalau mentornya suka sama kerjaan kalian, berarti kalian aman. Bahkan bukan cuma lulus langsung kerja, karena di kelas 3 nanti bisa jadi kalau kalian berprestasi, kalian akan ikut program project based learning. Itu yang membuat ada kemarin Mas Inam, Mas Denny, Kak Asi, dan kakak kelas kalian yang lain lulus tuh sudah tahu mau ngerjain apa. Jadi semangat optimal 100%. Hari ini ketemu mentor, orang itu adalah orang yang harus kalian hormatin, harus kalian cintai, harus kalian respect benar-benar. Karena bisa jadi dari mentor-mentor itulah pintu masa depan kalian bisa dibangun. Oke? Siap, sambutan dari saya. Terima kasih banyak Bu Fa. Titipan putra putrinya kami terima. Kami mohon didoakan selama 1 semester ke depan putra putrinya belajar sama kami. Nanti kepotong mungkin lebaran, kepotong, tapi nanti akan kembali lagi sampai akhir Mei mungkin, atau tanggal 17 atau 19 Mei belajarnya karena persiapan akhir ujian. Saya harap 1 semester ini proses habis-habisan kalian membuktikan sama mentor kalian bahwa kalian itu siswa SMK Satu Pengarang seperti yang Mas Inam bilang, anaknya manut, anaknya pintar, dan anaknya kerja keras. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah, semangat Cah. Semulik buka ingin ya, tak opening ke ketika sedulur-sedulur jaringan rumah usaha, teman-teman muda di bisnis di tempat kami belajar kedatangan
anak-anak magang sebanyak 52 orang dari salah satu SMK di Tengaran, Cah. Ini lagi buat halakoh atau lingkaran ngobrol santai. Tadi diawali pembukaan, terus kemudian teman-teman dengarkan para mentor ngobrol, terus kepala sekolah ngobrol, terus sambil ngopi ngeteh mereka. Ini udah pada diberesin tehnya, kopinya, itu dapurnya di rumah Sasongko di sana udah pada mulai diberesin. Ini Kak Anis, kasih komentar sedikit. Ini loh, ini lagi kepada ngapain? Tak balik dulu ya, Cah, sebentar, tak balik dulu. Cah, iki karo anakku sing nomor 1, tapi iki nek ngomong kene iki ora anakku, Cah, dia memang Cah anggota komunitas. Pertanyaanku ke Kak Anis ini lagi pada ngapain sih? Lagi penerimaan anak-anak magang dari SMK Tengaran, dari karir anak. Dari karir anak ya. Ini total ada berapa anak? Total tadi 52 anak. 52 anak. Kita muter Kak, backgroundnya di sana coba. Sud. Nah, bagus backgroundnya. Anak-anak pada bikin halakoh, proses belajar. Itu di jalan besar tuh yang di belakang banget itu. Tuh, Ramai juga di sana. di sana banget itu. Terus kamu ngerasain nggak sejak ada karir anak itu atau PT Karir Anak itu, leverage proses belajar di jaringan Romausa jadi sangat cepat dan menurut aku jadi eksponensial sih, bener nggak sih? Iya, aku ngerasainnya juga gitu sih, karena sebenarnya kalau proses magang kayak gini tuh bukan cuman kita bertugas untuk ngajarin anaknya, tapi kita sendiri kan belajar buat jadi mentor yang baik, buat ya mentor yang pas lah, karena baik dan enggaknya itu kan masing-masing ya. Porsinya tepat gitu, bisa leverage kita sendiri sebagai mentor di soal-soal skill pendampingan juga. Dan otomatis juga leverage secara mindsetnya kita juga, pun sebaliknya juga di anak-anak magangnya juga seperti itu. Jadi goalsnya itu sih. Salah satunya aku melihat yang anakmu yang namanya Inam itu sebagai salah satu bukti sih. Ceritain sedikit prosesnya Inam dan apa yang dirasakan oleh dirimu sejak kehadiran Inam yang dimulai dari anak magang SMK. Ya, jadi prosesnya itu karir anak generasi pertama ya, itu berarti itu sekitar 4 tahun yang lalu atau 3,5 tahun yang lalu. 3 tahun, nah ya benar. Itu sekarang dia udah jadi salah satu koordinator yang ada di usahaku, namanya Imagine Box Studio. Itu yang dimentorin juga aku, ada Riva juga, ada Om Milik juga di situ. Sekarang proses belajarnya keren banget sih, dia secara pemikiran udah makin mandiri juga sekarang. Terus proses belajarnya benar-benar yang udah bisa ditinggal-tinggal juga dan ngerti harus ngapain gitu. Dan dia berusaha keras buat meleverage dirinya sendiri. Pada akhirnya sekarang ini banyak banget baca buku gitu Om Milik sekarang, si Inam itu. Aku ngeliat prosesnya keren banget sih si Inam. Lah yo Kak ya, ngatasi nek bahasa Indonesiane adalah meskipun bahasa Inggrisnya alto gitu. Sekelas Inam, cah desa cah, dan baunya apek dulu, keringetnya waduh parah. Sekarang baunya wangi, ganteng, duit oke, sepatunya Adidas. Iya. Ya kayak Keren. Terus punya hobi jalan-jalan ngeliat candi-candi sekarang. Itu lucu banget sih, keren sih menurutku. Bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa bersenang-senang, tapi ya tetap bertanggung jawab juga. Itu menurutku di umur dia yang segitu tuh udah main blown banget sih buat aku ya secara pribadi. Itu sih sekarang posisinya. Yang tadi ngulang sedikit, leverage, dia mampu meleverage dirinya sendiri. Menurut Kak Anis, dengan adanya forum belajar bersama-sama ini pasti kan sangat mempengaruhi, atau ekosistem ini sangat mempengaruhi karena benchmarknya banyak. Artinya peran orang lain ini kan sangat penting. Betul. Ya kan? Aku minta closinganmu sedikit tentang
bagaimana sih setiap manusia itu berhak atas sukses, makanya harus meleverage dirinya sendiri. Monggo Kak Nis. Ya, terima kasih Om Eli. Kalau dari aku pribadi itu gimana? Awal mulai tetap dari diri sendiri sih. Memang ignitionnya atau pemantiknya dari lingkungan ya. Tentu saja itu jadi salah satu faktor faktor penting juga sih menurutku. Jadi kalau memang teman-teman yang lagi nonton sekarang merasa belum punya lingkungan yang tepat, itu berusahalah untuk mencari lingkungan yang tepat. Lingkungan yang seenggaknya jauh lebih baik dari lingkungan kalian sekarang, atau paling gampangnya kumpul sama teman-teman yang lebih hebat daripada kalian. Jadi nggak ngerasa diri kita tuh paling sangar gitu. Itu sih salah satu poin pentingnya tuh itu. Dan ketika nanti di titik tertentu kita sudah punya panggilan untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat atau untuk lingkungan sekitar, itu menurutku rasa senangnya itu udah nggak bisa dideskripsikan sih. Gitu sih Om Eli. Terima kasih cintaku, sawahku, ladangku, Indonesia, tempatku bernaung, Kak Anies. Tapi alhamdulillah ya, saiki sekalipun anak Om Eli, iya kandung iya, tapi Om Eli kalau sudah jadi anak komunitas, Om Eli serem banget kalau ngurusin Kak Anies ini serius Cah. Ya Kak, Iya. ya kan. Tapi ini sekarang jadi anak komunitas, kalau di rumah ya jadi anaknya Pak Ili gitu. Tapi alhamdulillah aku seneng Kak, karena gini, aku ngene iki improvisasi ya. Improvisasi itu tujuannya adalah aku ngajari kowe naluri sih, karena ternyata naluri itu ditumbuhkan itu lewat improvisasi begini nih. Ya, betul. Dan dirimu cepat sekali sih bagaimana mengelaborasi antara intelektual, emosional dan spiritual itu. Caranya salah satunya adalah improvisasi. Nanti ini kan siap gak siap ditanyain apapun gue harus bisa jawab. Ya, itu ya. salah satu belajarnya. Terima kasih Kak Anies. Sama-sama, Aku Om tak Eli. muter cari Terima mangsa kasih satu banyak. lagi. Oke. Thank you. Beca gak dirembukan para master mentor kayak ono Odi, ini Kak Anies, ini Jack dari Salatiga. Men ra ngerti dek di syuting, tonton sekolah ngiringan wae. Sekarang bisnisnya sudah mulai lancar karena baru ngeritis usaha sekitar, baru kelihatan deh, baru ngelingkuk kayak sadar kayak setahun terakhir. Oh guys, beli Mega ki sangar janan, Mega ki keren banget. Mega kan urung tahun ngene vlognya Om Eli tuh. Ngomong dulu sebentar, pegang dulu sebentar. Halo. Meg, sebelahan tau Meg karo. Meg saiki ngerasa bareng karo Jack belajar menjadi guru, tapi sekaligus jadi pebisnis lho. Iya. Piye rasamu? Kan biyen kowe arep metu saka nggone Jack atau keluar dari jaringan Remausa, kok terus bertahan? Ayo, cerita dong sedikit. Awalnya pengen banget keluar karena nggak bisa 3D, nggak bisa art gitu, karena sukanya sama anak-anak. Biasanya pengennya kayak ngedongeng gitu. Terus waktu sama Jack ternyata menemukan dunia pendidikan yang baru. Ternyata ini yang dijalani sama Bang Jack ini tuh pendidikan yang bener-bener real gitu, karena project based learningnya nyata, nggak cuma secara teori aja gitu. Jadi ngerasainnya itu sih. Tuh, Jadi Ca. lebih bermakna aja. Jadi langsung belajar tapi langsung dipraktekkan. Iya. Project based learning. Ya. Iya. Ya. Sangar. Gua kapan-kapan kita harus wawancara khusus Mega karena latar belakangmu sekolah itu keren banget dan itu jadi model sih. Apalagi satunya sangar Keren. ya wes alhamdulillah. Cek kasih komentar sedikit lah, Cek kasih. Tadi kan anak-anak kan akan masuk ke studiomu. Berapa anak yang masuk ke studiomu sama Mega sama Jack itu? Berapa nanti yang kamu asuh? Rencana Agak sini Kak. Pikirannya biar anak-anak itu. Terus sambil ngomong Kak. Nah, diambil. ya rencana 6 Oke, rencana Dan- berapa orang? 6 orang dan nanti kita latih 6-6-nya. Yang dua lain akan ke studio lain, tapi kita latihin dulu. Oke, berarti total berapa yang 6 6 orang Cah. Ini yang dari Salatiga 6 orang.
nanti magang di tempat studionya Jack ya. Ya, Oke. Terus apa sih harapanmu dari 6 anak ini? harapannya ya pasti keren. Tapi tentunya adabnya lebih bagus. Jadi manusia yang apa ya, punya empati. Dan soalnya menurut saya kalau gambarnya bagus tapi orangnya begitu, itu dia nggak akan kemana-mana. Jadi melihat mereka bertumbuh sebagai manusia baik itu beri saya ketenangan dan happy. Iki aku seneng cah karena biyen ki Jack kira iso bahasa Indonesia saiki mulai rapi. Terima kasih Jack. Mega terima kasih. Sama. Terus berkarya ya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa, 1, jaga kesehatan. 2, cari Belajar ilmu. terus. 3, Rahmi. silaturahmi. Semangat, Cak. Semangat cah. Halo cah, semangat cah. Semangat. Improve ya sih. Gus, ini latihan naluri ki ngene iki kudu improvisasi. Nah, Om Milik tanya, makanya gue tak panggil langsung improve ya. Ya, belajar. Iki lho, bismillah. Gus iki lho Gus, kan bocah-bocah udah teko saka SMK Tengaran. Sebanyak berapa? 52 ya? 52 Om. Nanti yang bakal nginep di tempat kita total berapa yang nginep? Kan ada yang pulang ke Salatiga juga kan? Oh, yang nginepnya yang pulang ke Salatiga cuma 7 orang. Yang pulang 7 orang, yang nginep di komunitas, di rumah-rumah komunitas 45. Itu yang nginep 45 orang cah. Apa sih harapanmu dengan adanya anak-anak magang ini di studiomu khususnya? Oke. Monggo. Kalau untuk di studioku sendiri harapanku pastinya anak-anak tuh aku lihat akhir-akhir ini tuh kurang menemukan titik autentiknya. Jadi dia tuh mau jadi apa tuh kadang-kadang takut. Aku mau ini salah, takut ini salah, takut. Aku juga ngalamin soalnya. Jadi aku pengen itu ya. teman-teman semua yang di sini terutama di studioku pasti nemuin titik autentiknya. Dia mau jadi apa, dia mau ngakuin apa aja bebas. Konsekuensinya nanti tinggal dia terima lagi. Kadang banyak tuh mikir tapi ya nggak jalan-jalan. Itu dari aku. Harapan buat anak-anak ini di studioku terutama. Asih. Kalau aku paling gampangnya adalah mereka punya usaha sih Om. Karena menurutku kalau mereka punya usaha, mereka berarti mandiri dan bisa ngelit dirinya sendiri. Dan itu menurutku jadi leader buat diri sendiri itu hal yang paling penting dan perlu dimiliki semua orang sih. Itu yang terpenting. Loh, terus kok apa mudah dengan cara seperti dirimu langsung punya usaha atau sih? Karena mesti harus dimulai dengan modal. Modalnya apa menurut kamu? Modalnya mau belajar dan siap buat gagal. Karena komunitas ngajarin gagal itu bukan berhenti. Orang tuh nggak gagal kalau belum berhenti. Kalau udah berhenti berarti gagal. Udah. Tuh, harus tambah Gus, silakan Gus. Manut sama tadi itu siap jadi murid barusan dari kita bahas di sini semuanya pasti prosesnya sulit jadi ya kita siap jadi murid dan manut sama mentor kita. Oh, cah sangar cah. Iki cah loro iki sing jenenge Bagus, si jenenge Asih. Bagus itu dari 2020 peserta magang juga kan? tambahkan juga. Dari mana Gus kamu? Aku dari SMK 7 Semarang SMK dekat 7. Simpang 5. STM Pembangunan STM kalau dulu Pembangunan. Om Billy Kalau- kuno namanya STM Bangunan. Benar. SMK 7 sekarang Semarang. ganti nama. Ya, sekarang sudah punya usaha studio. Terus Asih dari Kalau aku dari Tengaran, dari SMK Tengaran. Tapi memang aslinya nggak dari sini Om. Itu aku masuk ke Karana 2019 magang. 2019 magang. Kalau Bagus 2020 magang. magangnya. Ica tak ulang ya sebagai penutup. Bayangkan tadi yang disampaikan Bagus itu manut karo mentor. Wis asal manut iki pasti tiga idalan ya. Ya, benar. Karena ternyata modal orang belajar itu adalah manut. Jadi cah kalau misalkan siapapun kalian yang mau belajar asal manut sama mentor, tapi cari mentor yang bagus karena mentor yang bagus itu gampang kok sebenarnya. Orang itu ngajari tapi masih sukses di bisnis itu atau orang itu masih di situ dan dia memang layak diberi penghargaan banyak pihak bahwa dia memang hebat gitu. Kedua yang disampaikan Nasih tadi keren banget karena ternyata orang disuruh namanya belajar itu yang harus disiapkan adalah gagal atau kalau mau usaha yang disiapkan mental gagal. Jadi bayangkan 1 siap jadi murid, kedua yang disampaikan Asih adalah
Siap gagal. Cakep. Kamu keren semua. Sudah punya studi semua kamu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya Cah. Yes. Semangat Cah. Semangat Cah. Oke, makasih ya. Thank you. Bye bye.